menderitanya itu melebihi waktu zaman Belanda. Makanya sampai saya ini dibawa di kehidupan zaman si Petong si Ji. Kata saya harus berhadapan dengan preman, harus tiap malam saya keluar atau jalan kemana aja bawa golok, gak mau jual, tiba-tiba diuruk. Nah setelah diuruk disamperin, dikasih DP, nggak diterima, tanah udah diuruk. Iya kan, diterima nggak sesuai harganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iwan Filah. Masih terus panas ya berita tentang pagar laut. Nah, di sini kita akan menampilkan bagaimana statement dari Pak Khalid Nelayan yang memang dikenal sebagai seseorang yang sangat berani dan juga tidak ada takut-takutnya untuk memberikan keterangan apapun mengenai apa yang dialaminya ke media. Baik itu media ke TV nasional, di acara perdebatan ataupun podcast. Nah, kali ini di video kali ini Bung Abraham Samad, mantan Ketua KPK, mengundang Pak Khalid ini untuk menceritakan bagaimana kronologi sampai dengan perumahan atau tanah-tanah rakyat yang profesi sebagai nelayan itu dijual murah oleh oligarki. Nah, bagaimana ceritanya? Mari kita simak videonya berikut ini. Itu kan? Kang Khalid. Iya. Berarti sejak adanya PSN PIK yang dikelola oleh korporasi, rakyat di sekitaran Banten itu jadi menderita. Menderitanya itu melebihi waktu zaman Belanda. Makanya sampai saya ini dibawa di kehidupan zaman si Petong si Ji. Kata saya harus berhadapan dengan preman, harus tiap malam saya keluar atau jalan kemana aja bawa golok. Oh, berarti sekarang keadaan di sana sudah tidak aman ya, Kang? Tidak aman. Karena ada preman. Ya karena kan ada preman yang dibuat sengaja oleh penjajah. Karena kan ya tadi itu yang namanya penjajah kan senangnya itu kalau bahasa dulu apa tadi divide et impera. Divide et impera. Nah, modelnya begitu tuh. Memecah belah ya? Memecah belah. Dan pasti penjajah itu pandangannya parsial. Mengotak-ngotak. Ini orang mana? Nggak boleh ke sini karena ini urusan orang ini, sampai tingkatannya saya tidak boleh ngurusin tetangga saya yang lagi sakit gitu. Oh, begitu. Nah, modelnya gitu penjajah tuh. Oke. Nah, maksudnya kembali lagi ke persoalan saya. Nggak sudi diurus oleh korporasi gitu kan. Karena saya yakin kalau saya ini diurus oleh korporasi sampai kiamat, Pak Abraham, miskin terus, nggak bakalan sukses. Jadi berarti dengan adanya PSN yang dilakukan oleh korporasi besar, oligarki, 9 naga, Kang Khalid sama Kang Heri tambah miskin ya dengan penduduk di sana. Bukan justru sebaliknya kan? Kan ada orang yang bilang katanya sudah sejahtera, enggak ya? Enggak mungkin, Pak Heri ya? Iya, enggak mungkin. Enggak, mustahil seperti enggak ada siang, enggak ada malam. Mustahilnya. Mustahil ya. Karena pikiran mereka hanya untung rugi. Oke. Jadi PSN ini dia cuma berpikir tentang dia untung. Untung rugi pikirannya lah. Kalau saya yang sebagai yang dikelola, dia yang mengelola, ya otomatis ya kita kalah terus. Oh, jadi berarti tanah orang ini dipaksa dibeli dengan harga murah kalau untung rugi. Ya, gitu kira-kira nih. Ya, saya pengen menurut pemirsa. Ini namanya pemaksaan atau penyerobotan atau apa ya? Saya akan cerita nih. Si A punya tanah, itu kan, nggak mau jual, tiba-tiba diuruk. Nah, setelah diuruk disamperin, dikasih DP. Nggak diterima, tanah udah diuruk. Iya kan? Diterima nggak sesuai harganya. Ini kan sama dengan kasih nggak? Oh, diintimidasi. Modelnya begitu, cuman nggak begitu doang, cara doang yang berbeda. Mau dikasih nggak? Kan gitu doang. Teror ya? Cuman bedanya bukan mau dipukul, diuruk dulu. Kalau nggak begini, saya petani tambak. Yang namanya petani tambak itu ternak ikan bandeng, butuh sirkulasi air. Lah tempat sirkulasinya diuruk sungainya.
Otomatis nggak ada sirkulasi. Kalau nggak ada sirkulasi kan salinitasnya tinggi, akhirnya mati ikannya. Nah kira-kira kalau terus-menerus begitu, nanam lagi mati lagi ikannya, nanam lagi, waduh ini nggak bisa dikelola nih tambak. Tiba-tiba datang dah dibeli aja, dijual aja, ya jual lah, pusing. Terus dibeli murah itu ya? Dibeli murah 50.000 per meter. Itu masih mahal 50.000 ya WRI. Kalau sampai ke tangan yang punya itu 50.000 nggak atau sudah terpotong-potong? Kalau saya mengetahui data yang ada, saya menemukan gitu. Iya. Nih, dengan terpaksa nih kita jual 50.000. Oke. Gitu kan. Sama Pak Heri, yang beli Pak Heri nih. Nah, Pak Heri ini sebenarnya mah nanti ke Ali Hanafi dia jualnya nih. Nih Ali ini Pak Heri ini tangan kanannya Ali Hanafi. Oh, berarti ada perantara lagi. Iya, Ali Hanafi punya tangan kanan siapa? Oke, jadi berjenjang ya? Berjenjang gitu. Jadi kalau perusahaan mah, entarlah ceritain Pak Heri tahu. Nah, cuman ini setelah di ACC 50.000 per meter, gitu kan, jatuh ke tangan sayanya tidak 50.000 per meter. Oh, oke. 30.000. Jadi sampai ke tangannya Kang Holid tinggal 30.000. Itu juga dipotong lagi 2.000. Berarti menderita dong ya rakyat di sana? Lah itu kan bukan penjajahan itu udah itu mah. Makanya artinya saya siap mati itu ya itu, saya nggak mau dijajah. Ya itulah tadi keterangan dari Pak Khalid, di mana dia menceritakan kronologi bagaimana sampai akhirnya para nelayan itu mau untuk menjual tanahnya walaupun dengan harga di bawah, jauh di bawah NJOP ya. Bahkan tadi Pak Khalid mengatakan sudah deal di angka 50.000, itu tidak sampai kepadanya 50.000, mungkin hanya 35.000, itu juga tidak full, bahkan dipotong lagi menjadi hanya mendapatkan 28.000. Nah itulah kronologi bagaimana detik demi detik para nelayan tambak ini sepertinya memang menderita. Bahkan ada Pak Khalid mengatakan lebih menderita dari zaman penjajahan dulu. Nah itulah keterangan dari Pak Khalid di channel Abraham Samad Speak Up. Bagaimana menurut rekan semua, apakah memang apa yang dilakukan Pak Khalid ini sudah tepat atau mungkin berlebihan atau kurang berani? Silahkan tuliskan pendapatnya di kolom komentar ya. Jadi sampai sini dulu Eden Project. Bila memang kami ada salah kata atau salah data, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.